Demonstrasi besar-besaran menambah catatan buruk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum genap 1 tahun. Pernyataan tegas sudah disampaikan ini melalui Presiden Prabowo yang mengajak serta seluruh partai politik untuk bersikap. Namun, apakah upaya Presiden ini berhasil meredam massa? Apakah tuntutan mereka sedianya didengar dan ditindaklanjuti? Kita akan berdiskusi dan membahasnya bersama dengan pakar politik Citra Institut, Bang F. Riza, yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom di program Tribun News on Focus bersama saya, Tini Afsin. Halo, selamat sore Bang F. Riza, apa kabar? Sore Mbak Tini, kabar saya Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk Tribun News dan Tribun Non Fokus. Hanya saja kabar Indonesia yang masih belum terlalu baik. Ya, baik. Benar, ini karena memanas di sejumlah daerah begitu ya, Bang. Demonstrasi di mana-mana, kericuhan di mana-mana, bahkan terjadi pembakaran, bahkan ada juga yang meninggal atas insiden ini. Begitu. Oke, sebagai pembuka, Bang Efriza ini bagaimana kemudian Bang Efriza melihat sikap elit dalam respon demonstrasi dan kritik dari masyarakat sekitar saat ini? Iya, yang pertama kita harus sampaikan, saya secara pribadi, pertama juga secara empati turut berduka cita atas kejadian saat ini dan juga meninggal dunianya dari kejadian dari 23 sekitar 25 kemudian 28 29 dan sampai sekarang. Dan saya merasa bahwa ini adalah hal yang luar biasa dan itu yang pertama empati sekaligus turut berduka cita terhadap Afan dan yang lainnya yang meninggal yang dalam keadaan di rumah sakit juga saya berempati. Yang kedua tentu dari permasalahan ini pada dasarnya kita melihat bahwa ada hal yang tidak sepenuhnya dalam hal ini tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat, dan disertai dengan buruknya komunikasi politik. Jadi antara elit dengan rakyat gapnya terlalu jauh antara komunikasi politiknya, begitu juga dalam hal ini keputusan dan kebijakannya. Akumulasi yang ketiga ini, akumulasi dari situasi itu menyebabkan terjadinya demonstrasi, kemudian kerusuhan atau kericuhan, kemudian terjadi penjarahan yang tidak kita inginkan, dan ini juga disertai dengan realitas bahwa para elit ini juga gagap dalam menyikapi bonus demografi, dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sudah begitu masif, baik media sosial, dan ternyata mereka gagap dalam berkomunikasi dan juga tidak memahami bahwa bonus demografi di Indonesia. Jadi inilah dari kesenjangan, komunikasi yang buruk, keputusan dan kebijakan, salurannya tersumbat, sehingga terjadilah tersumbatnya itu terjadi kekecewaan, terjadi emosi, amarah, dan sampai kepada situasi yang semuanya tidak menginginkan. Seperti itu, Mbak, pembukanya. Baik. Tadi disebut Bang Efriza ini para elit gagap begitu dalam merespon apa yang dituntutkan oleh para demonstran dan lain sebagainya. Akhirnya ini berbuntut panjang sampai hari ini demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh sejumlah pihak begitu ya Bang ya. Oke, baik. Pernyataan sikap langsung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini meskipun sedianya desakan disasarkan oleh kepada DPR RI begitu kemarin. Apa yang menurut Bang Efriza ini menjadi langkah tepat untuk meredam situasi sehingga cara yang dilakukan Prabowo ini sudah cukupkah benar begitu Bang Efriza?
Ya, kalau melihat apa yang terjadi, saya rasa kita pun juga penuh kehati-hatian saat ini membicarakan eskalasi dari konflik dan situasi politik maupun sosial di masyarakat. Kita melihat bahwa hal yang pertama sebenarnya suara itu berada di parlemen. Tapi karena perilaku parlemen saat ini yang saya rasa ada yang mereka abaikan. Abaikannya apa? Yang pertama, saya melihat bahwa inilah sebuah kondisi dari selama ini diabaikan oleh partai politik. Apa yang diabaikan? Yang diabaikan dari pertama pengkaderan. Mereka bisa merekrut anggota banyak, cepat-cepat dijadikan caleg. Yang penting vote getter, yang penting bisa lolos parlemen. Kedua, ketika mereka masuk di panggung politik, mereka tidak diajarkan dulu tentang nilai-nilai perjuangan dari partai politik, nilai perjuangan dari mereka menyerap aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, karena kondisi ini, mereka merasa bahwa datang, hadir, diam, itu sudah dianggap mewakili aspirasi masyarakat. Atau datang buat konten, nyanyi-nyanyi, sudah mewakili masyarakat. Dan itu adalah kesalahan. Dalam keadaan lebih parah, ketika demo, mereka tidak siap untuk menemui masyarakat, padahal ada badan aspirasi. Kondisi inilah yang akhirnya malah harus diambil alih oleh presiden. Presiden yang semestinya tidak sepenuhnya bertanggung jawab, malah harus bertanggung jawab. Karena proses tunjangan dinas yang digugat oleh masyarakat, suka tidak suka adalah keterhubungan antara keputusan parlemen yang disetujui oleh presiden dalam anggaran untuk diberikan kepada mereka. Nah, inilah yang akhirnya diambil alih oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah melakukan suatu hal yang benar. Ia mau mendengar dulu, menyerap aspirasi. Hanya saja anggota dewan ini bukannya hadir di rapat, malah mereka melakukan WFA misalnya. Malah mereka merasa bahwa masyarakat ini sedang kecewa, marah, tapi bukan berusaha untuk meredakan. Dan kondisi inilah yang terjadi dan kemudian Pak Prabowo akhirnya harus mengambil alih. Mengambil alih karena eskalasi konflik sudah begitu tinggi, sudah mengular ke daerah-daerah dan ada tragedi kemanusiaan, ada tragedi pula terhadap travel ojol, Afar, dan ini adalah suatu hal yang harus diambil alih, yaitu terjadilah pertemuan, terjadilah sebuah konferensi yang dilakukan bersama-sama. Prabowo sebagai presiden sudah melakukan banyak hal baik. Ia menyatakan bahwa misalnya menampung aspirasi, demonstrasi pun diizinkan. Tindakan represif juga ditekankan tidak diperbolehkan. Bahkan kepolisian pun diharap mengayomi masyarakat, menjaga. Dan begitu juga dalam pidato terakhirnya, ia mengumpulkan seluruhnya. Bahkan yang menarik adalah di belakangnya Pak Prabowo itu ada Ibu Mega sebagai simbol persatuan Indonesia, sebagai simbol bahwa Presiden Prabowo memang presiden yang didukung oleh seluruh partai politik di parlemen dan juga didukung oleh seluruh mantan presiden, baik SBY, Jokowi, dan Ibu Mega. Dan ini adalah simbol bahwa Presiden Prabowo mau mendengar, mengizinkan demokrasi itu berjalan dengan demonstrasi pun diperbolehkan, namun sayangnya itu lagi yang saya katakan DPR-nya terlalu tidak siap
bahkan terlalu mengabaikan. Dan inilah yang terjadi. Kalau salahnya DPR, tentu saja sekaligus salahnya partai politik. Karena DPR ini terdiri dari 8 anggota partai politik yang lolos ambang batas parlemen. Dan ini kesalahan dari mereka yang tidak punya anggota yang benar-benar tegas, bisa mengayomi masyarakat dalam hal ini, berdekatan dengan masyarakat, berbaur, menampung aspirasi, dan tidak mengambil jarak dengan masyarakat. Baik, ini Pak Prabowo kemarin juga sempat memanggil sejumlah ketua parpol, kemudian ada menteri juga, TNI, Polri, dan seperti yang Bang Efriza sampaikan tadi, Bu Mega bahkan juga sampai hadir kemarin untuk kemudian datang. Bagaimana kemudian Bang Efriza menyikapi langkah-langkah dari Pak Prabowo ini mengumpulkan semua pihak di tengah memanasnya demonstrasi ini? Iya, langkah-langkah yang dilakukan Pak Prabowo dalam pidatonya saya lihat sudah tepat. Yang pertama, ia menyatakan tunjangan dinas, kesepakatan bersama dibatalkan. Dan itu pun juga kita melihat sebelum Pak Prabowo mengambil keputusan itu, partai politik sudah menyatakan satu persatu dan diumumkan kepada publik. Artinya, di sini Pak Presiden Prabowo tidak mencampuri terlalu jauh urusan dari ranah DPR, tapi ia berdialog dengan ketua umum partai dan berdialog dengan DPR. Karena bagaimanapun DPR ini dalam saat ini tidak bisa bersidang atau tidak dalam keadaan bersidang, maka yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah DPR ini adalah terdiri dari partai. Maka ketua umum partai politiknya lah yang diajak untuk berdialog, mewakili dari seluruh keinginan masyarakat. Dan itu hal yang utama. Yang kedua, setelah Pak Presiden melakukan sebuah pembatalan, Pak Presiden melakukan lompatan baik, yaitu kunjungan kerja ke luar negeri pun akan dievaluasi, di moratorium malah. Dan ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Bahkan dia pun juga menyampaikan, nonaktif dilakukan oleh partai politik terhadap 4 nama anggota dewan yang dianggap tidak peka oleh publik, yang dianggap arogan dan segala macam. Dan berikutnya, Pak Prabowo pun menyikapi situasi dari permintaan masyarakat untuk transparan, untuk diproses dalam kasus kematian rapper ojol, beliau pun menyampaikan bahwa itu akan dilaksanakan. Beliau pun bahkan memberikan nasihat yang terbaik. Nasihatnya adalah bahwa demonstrasi itu baik, demonstrasi diizinkan, bahkan diperbolehkan berdialog, malah diharapkan anggota Dewan DPR itu berdialog dengan masyarakat. Dan berikutnya, Pak Prabowo pun juga menyampaikan hal yang sangat spesifik, bahwa di dalam hal ini, lembaga-lembaga negara juga perlu dialog. Artinya, keran-keran yang tersumbat ini selama 10 tahun, misalnya, karena kita mengalami kemunduran demokrasi, di era sebelumnya, sekarang ini sudah mulai benar-benar dibuka. Dan berikutnya, tentu saja, harus menjamin keamanan, keselamatan, bahkan satu hal, kata kunci yang terbaik dari pidato Pak Presiden adalah gotong royong. Artinya semangat bersama menjaga negeri ini, semangat bersama memperbaiki dari situasi yang sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita sama-sama bersama membangun bangsa kembali, membangun negeri ini untuk memasuki kemerdekaan kita yang lebih baik lagi setelah 80 tahun kemarin. Oke, terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin, apakah ini menandakan pemerintah cukup menjawab substansi tuntutan masyarakat atau sekedar pada pengendalian keamanan saja, kalau Bang Efriza melihatnya?
Iya, yang pertama jelas pengendalian pertahanan itu perlu dilakukan. Sisi yang kedua, Pak Prabowo menunjukkan tetap negara itu harus punya wibawa dalam kondisi yang saat ini bisa kita katakan ricu. Dan yang ketiga, ini yang menarik, bahwa Pak Prabowo itu menampung aspirasi dan mengerti situasi ini. Nah, permasalahannya adalah ini dia permasalahannya di DPR-nya sendiri. Di partai politik sudah baik, di DPR-nya sendiri yang belum benar-benar mereka melakukan sebuah rapat bersama, kemudian mereka mensikapi hal tersebut dan menyatakan dengan lugas tuntutan-tuntutan rakyat, bahkan wakil ketua DPR maupun pimpinan DPR seluruhnya sudah semestinya, sudah selayaknya menyatakan berbenah dirinya seperti apa, menunjukkan berbenah dirinya. Dan saya rasa bahwa yang harus dibenahi dalam saat ini adalah pertama, DPR harus berbicara tidak lagi soal semata-mata tunjangan dinas ataupun gajinya, bahkan Ibu Rike pun siap gajinya untuk diturunkan. Tapi mereka harus berbicara tentang reformasi gaji secara nasional. Kenapa? Karena gapnya terlalu jauh, terlalu menganga. DPR take home pay-nya 100 juta lebih, sementara rakyat untuk mendapatkan 3 juta saja susah dalam waktu 1 bulan. Bahkan ada di daerah tertinggal yang dia bekerja 200 ribu. Dan ini sangat terasa sekali. Dan ini ditambah dengan situasi rakyat dapat memaklumi kalau anggota dewannya itu berbicara di DPR. Anggota dewannya ini membawa aspirasi masyarakat, memperjuangkan tuntutan masyarakat. Seperti apa tuntutan masyarakat? Ramai-ramai mereka membahas tentang RUU perampasan aset misalnya, atau ramai-ramai mereka memprioritaskan legislasi, melakukan pengawasan. Karena bagi masyarakat, DPR ini sudah tanpa oposisi dan suaranya malah tidak terdengar sama sekali. Semua tergantung dari eksekutif. Dan yang terjadi adalah mereka sibuk dengan konten. Mereka sibuk dengan diri mereka yang merasa bahwa mereka adalah artis. Sehingga yang tampil adalah mereka nyanyi saat di dalam rapat, saat bersama lembaga negara. Satu sisi baik, tapi sisi yang lain ini menggambarkan ketidakpekaan mereka terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dan ini yang harus dibenahi oleh anggota dewan. Mereka jangan hanya melaporkan saja. Ada 5.600 aspirasi masyarakat sudah ditampung, diterima, diproses. Tapi mereka juga harus transparan. TV parlemen itu juga sudah dihadirkan. TV parlemen, perdebatan segala macam, itu tidaklah tampak dan malah durasinya begitu panjang dan terkesan tidak ada yang benar-benar substansi. Dan inilah proses-proses ini yang saya rasa mereka lupakan. Dan ketika terjadi protes masyarakat, kekecewaan masyarakat, rame-rame baru melaporkan kinerjanya. Yang dilaporkan apa? Bukan kinerja apa yang sudah dilakukannya, tapi bagaimana dia hadir di rapat saja. Dan ini adalah proses-proses yang saya rasa ini kelemahan dari DPR. Padahal DPR itu adalah lembaga yang mengkomunikasikan, yang membawa aspirasi masyarakat. DPR itu adalah penyambung kepentingan dari rakyat. Baik. Ini kan dari kemarin juga seperti yang Bang Efriza sampaikan, DPR bungkam, belum mau bersuara, bahkan meminta maaf itu hanya karena kemarin dijarah oleh massa begitu rumahnya.
Terlebih juga ini Ketua DPR Puan Maharani juga belum keluar, belum memberikan statement apa langkah yang akan dilakukan DPR. Padahal demonstrasi ini udah mulai memanas begitu. Kalau memang tadi Bang Efriza menyampaikan mungkin belum cakap, kurangnya kecakapan oleh anggota DPR, tapi kan ini Puan Maharani sendiri sudah sejak lama berkecimpung di dunia politik. Kenapa sedianya ini Puan Maharani juga belum memberikan statement apa menurut Bang Efriza yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, yang pertama ini adalah satu sisi mereka memang suaranya harus kolektif, harus bersama-sama. Dan pimpinan juga kolektif kolegial. Namun sisi yang lain, ini dia. Selain mereka tidak cakap, ketika mereka menghadapi amarah masyarakat, kekecewaan masyarakat, mereka takut untuk merangkul masyarakatnya. Mereka rame-rame memang melakukan permintaan maaf dari level eksekutif sampai levelnya legislatif. Tapi yang hadir menemui rakyat bisa dilihat. Misal, keberanian Adiana Pitupulu, keberanian Rieke Diah Pitaloka, itu luar biasa. Sementara yang lain kemana? Padahal levelnya mereka ini ketika masuk ke ranah publik, mereka berbaur dengan masyarakat. Mereka mencari aspirasi masyarakat. Dan inilah gambaran yang terlihat sekali. Bahkan mereka lebih dalam hal ini lebih tidak memahami tuntutan masyarakat. Karena terlihat mereka tidak dalam hal ini kapasitasnya langsung melakukan sebuah kesadaran apa yang mesti dibenahi. Mereka melakukan misalnya, belum kita dengar, harusnya partai-partai politik itu menyatakan dengan baik. Yang saya lihat baru Partai Golkar yang langsung merespon bahwa mereka menuntut wakil rakyatnya untuk peka terhadap masyarakat, untuk dekat terhadap masyarakat, untuk menampung aspirasi masyarakat. Tapi ada juga Partai PAN yang mereka malah, karena ini mungkin plesetannya Partai Artis Nasional, mereka himbauannya selain simpati dan peka, mereka menghimbau jangan flexing, jangan arogan, mau mendengar. Ini kan adalah tanda-tanda bahwa sebaiknya memang anggota DPR, caleg ataupun calon anggota DPR ini di training dulu. Jangan tiba-tiba masuk dalam daftar sebagai caleg. Kenapa? Karena kita bisa lihat ada satu orang yang tiba-tiba partainya itu juga lupa dia pernah nyalek di situ ketika tertangkap dalam kasus KPK. Dan akhirnya apa? Jokesnya bahwa itu anggota, bukan kader. Anggota itu belum mendapatkan pengkaderan. Tapi masalahnya, dia sudah mendapatkan pencalekan. Jadi, di sini inilah kesadaran dari dalam hal ini partai politik. Mereka harus berbicara bukan hanya tentang bagaimana berbenah di level DPR, tapi mereka berbenah di level internalnya. Harus ada reformasi kepartaian. Partai politik tidak bisa berbicara sekedar bahwa harus ada dana. Mereka melakukan segala macam kongres, rakernas, dan segala macam. Bukan soal itu, tapi bagaimana mereka mendidik, mengkaderkan. Dan kalau seperti ini, ada pertanyaan publik yang tentu saja menjadi sebuah catatan tersendiri, miris malah. Apa mirisnya? Sekolah partai politik ini apa fungsinya? Nasdem punya, PDI Perjuangan punya. Nyata-nyatanya kader-kadernya tidak bisa bersuara dengan baik, memperjuangkan suara rakyat dengan baik, bahkan kader-kadernya ini yang kita dengar asik dengan suara mereka sendiri. Nah, mereka lupa kalau suara mereka itu terbagi dua. Ada suara mereka di rapat yang mendapatkan imunitas untuk memperjuangkan kepentingan publik, ada suara mereka di level publik yang individu.
tapi mereka campur aduk semuanya. Dan mereka ketika berbicara dalam kategori dia pribadi, dia terkesan merasa punya imunitas. Dan inilah kesalahan-kesalahan mereka. Dan saya melihat ini kenapa ini terjadi, dan ini adalah wajah negara kita yang tersumbat saluran komunikasinya, tidak adanya oposisi dan pragmatisnya partai politik. Dan sifat dari partai politik yang dalam hal ini pengkaderan itu tidak berjalan. Sehingga ketika menghadapi situasi di parlemen, situasi di dalam hal ini adalah pemilihan umum, mereka mencari orang-orang yang populer semata, pebisnis semata, tapi lupa bagaimana cengkok suara ideologi partainya. Akhirnya di dalam mereka asik berbagi mic, nyanyi, pindah sana, pindah sini, dan inilah gambaran kondisi kita. Dan sekarang hikmahnya adalah kemarahan masyarakat adalah menunjukkan masyarakat sudah tahu bahwa wakil rakyatnya perlu untuk diingatkan rakyat hadir. Oposisi tidak ada, rakyat yang menjadi oposisinya, pengawasnya. Kesadaran rakyat untuk diwakili begitu tinggi. Jangan karena nanti mereka takut salah berbicara, mereka menjadi diam. Tapi mereka malah harus lebih lantang bersuara untuk menjelaskan posisi mereka. Karena imunitas di rapat DPR itulah nilainya. Ya, baik. Kita tahu ini beberapa dari partai, mulai dari Nasdem, kemudian PAN kemarin juga langsung mengambil sikap untuk menonaktifkan para kadernya yang melakukan aksi problematik begitu. Apakah sikap yang diambil oleh para parpol ini sudah cukup begitu, Bang Efriza, untuk menahan ataupun mereda amarah dari para massa di luar sana? Iya, untuk sementara ini, sekali lagi untuk sementara ini sudah cukup. Tapi kalau tiba-tiba 4 orang kadernya, 5 dengan Pak Adis, tiba-tiba aktif kembali, bisa jadi malah terjadi pemicu kembali, berulang. Apalagi terhadap 3 nama yang kita pun tahu bagaimana mereka vokalnya, suaranya, dan mereka merasa bahwa mereka punya posisi kekuasaan yang begitu kuat. Nah, saya rasa ini adalah cerminan bahwa partai politik ini satu sisi berhati-hati, yang satu memang bendara umum, satu sekjen. Sangat sulit kalau mereka misalnya melakukan recall. Tapi sisi yang lain, mereka juga harus bisa menjelaskan nonaktif ini mau berapa lama? 3 bulan. Kalau sudah lebih 3 bulan tanpa dalam hal ini kejelasan, tentu mereka asumsi kejelasannya karena mereka berada di luar negeri dengan kondisi negara. Tapi kalau berbicara perjuangan rakyat, malah mereka tidak memperjuangkan. Maka harus di recall atau di PAW. Jadi kalau saya pribadi, saya merasa bahwa partai politik nanti akan mengambil keputusan yang mau tidak mau, ia pun menyadari kalau sekedar dinonaktifkan repot juga. Mereka akan melawan dari posisi nanti memicu kembali. Jadi bisa saja masyarakat memaafkan tapi belum tentu melupakan. Dan ini harus diperhitungkan benar-benar. Saat ini sementara dinonaktifkan dimaafkan oleh masyarakat diterima, tapi belum tentu melupakan. Dan ini berbahaya kalau mereka atau masyarakat tidak melupakan masalah tersebut. Masyarakat malah merasa tidak terwakili. Kalau saya pribadi menyarankan tarik saja, recall, PAW. Dan dalam beberapa kasus, pertama, untuk Dapil DKI Jakarta sudah tepat. Eko, kemudian dari hal ini adalah Uya-Kuya, sudah tepat. Dia dari Dapil Jakarta. PAW-nya permintaan masyarakat melalui partai politik.
Dan partai politik tidak arogan. Beda dengan apa yang terjadi di balik layar. Partai politik arogan. Tiba-tiba mengganti orang sesuai dengan kepentingan dirinya. Karena misalnya yang harusnya masuk memperjuangkan nilai-nilainya itu adalah di nomor urut 2, nomor urut satunya itu dikasih cuma 2 tahun atau 2,5 tahun. Nomor urut 2 ini yang kemudian dimajukan. Dan proses-proses ini banyak di balik layar. Karena itu, saya rasa PAW ini sudah harus diperhitungkan. Tuntutan masyarakat, keinginan masyarakat harus terbuka. Jadi kalau masyarakat merasa sudah tidak bisa mewakili, ya pilihannya hanya ada dua. Dia mengundurkan diri atau diminta oleh masyarakat melalui partai politik, ditarik keanggotaannya, ditarik sebagai anggota DPR RI. Dan ini sudah ada di daerah. Misalnya seorang artis, Baby, dari Nasdem pula, yang dia tidak hadir. Begitu juga waktu itu dari PAN. Dia tidak hadir sampai dianggap ratu bolos. Kemudian tersorot oleh publik. Mereka memilih mengundurkan diri. Dan ada juga yang sadar kemarin, selain di level pusat, di level DPRD, dia menyatakan mengundurkan diri. Dan sudah ada pernyataannya. Dan ini adalah sebuah kesadaran. Dan saya rasa partai politik itu harus membangun itu. Jadi nanti ke depannya tidak lagi ada persepsi bahwa suara rakyat hanya 8 jam, tapi suara rakyat benar-benar di bawah 5 tahun. Keinginan rakyat, legitimasi dari rakyat itu tidak perlu menunggu pemilihan umum. Kalau memang bermasalah, bisa rakyat mengajukan. Misalnya dengan petisi ataupun dengan sebuah pernyataan disikapi dengan dialog misalnya. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa wajib sehingga ke depannya artis-artis itu bisa lebih baik bersuaranya, bisa juga lebih baik dalam kapasitasnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya sebutan anggota parlemen karbitan. Tidak ada lagi namanya anggota parlemen yang tidak cakap. Bahkan kalau kita tahu, banyak anggota parlemen di DPR ketika hadir mereka baru belajar tentang legislasi dan segala macam oleh para pakar hukum tata negara. Dan ini membuktikan mereka hanya mempersiapkan maju karena tidak lagi populer misalnya, atau sebagai opsi kelanjutan kehidupan mereka dengan persepsi tadi pendapatannya take home pay-nya begitu tinggi. Jadi inilah ada sinergi. Bagaimana reformasi gaji nasional dijalankan, sisi yang kedua terjadi sinergi membangun anggota dewan lebih baik, dan yang ketiga sinergi masyarakat terus menjaga legitimasinya. Jadi amanat rakyat dalam pemilihan umum tidak 8 jam, tapi selama 5 tahun. Baru terakhir masyarakat bisa melakukan retrospektif voting. Artinya masyarakat melihat, oh ternyata kinerjanya tidak baik, maka tidak dipilih. Kalau ini kan tidak. Sekarang itu cuma pilihannya tidak memilih mereka kembali setelah mereka duduk 5 tahun tapi dapat pensiun. Oke, baik. Pada intinya ini nanti kalau misal para kader yang bermasalah kemarin itu tidak juga mengundurkan diri atau dipecat oleh parpol dari DPR, ini mungkin masa juga masih akan memanas lagi begitu ya, Bang Efriza selanjutnya. Iya, kalau dengan situasi sekarang ini bisa jadi pola ulangan itu atau berulang bisa kembali. Dan kita bisa memprediksi hal itu bisa saja, kemungkinan itu besar terjadi. Karena tadi, memaafkan belum tentu melupakan. Dan ini adalah sebuah konteks bagaimana partai, DPR, maupun dalam hal ini para pekerja atau pejabat negara yang di kabinet sudah mulai harus berpikir bahwa perjuangan mereka, jabatan mereka, nilai-nilai mereka, pendapatan dan segala macam itu adalah untuk mewakili masyarakat
memberikan kepentingan dan aspirasi sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat. Jangan lagi masyarakat itu seperti yoyo, dinaik turunkan, dipermainkan, dan emosi masyarakat terjadi meluap dan ini sangat berbahaya dan kita melihat mengapa hal ini berbahaya ya karena tersumbatnya. Yang kedua, bonus demografi yang begitu besar dan sisi yang ketiga adalah kesadaran pemilih. Jadi, ke depannya saya yakin 2029 catatan publik adalah bukan lagi memilih artis seperti contoh bagaimana publik memilih artis yang gambarnya nyeleneh kayak yang dilakukan oleh Komeng di daerah kami Jawa Barat. Tapi ke depannya rakyat bisa jadi memilih artis dengan dasar bahwa mereka benar-benar bisa berjuang. Bahkan artis pun akan berpikir panjang. Apakah mereka benar-benar mau memperjuangkan masyarakat atau menjadikan ini adalah ladang keduanya? Karena kita lihat sendiri, ketika mereka menjadi artis, di parlemen mereka masih malamnya menjadi artis, siang atau paginya sampai sorenya dia menjadi anggota parlemen. Dan ini adalah catatan tersendiri. Dunia akademis sudah menyatakan fenomena artis ini adalah fenomena yang memperlihatkan partai politik hilangnya pengkaderan secara ideologis. Yang hadir adalah hanya memikirkan mereka meraih kursi, mereka lolos parlemen, tapi lupa nilai perjuangan partai adalah nilai yang berada di masyarakat. Oke, baik. Ini masa atau para warganet ini juga menyoroti sikap dari kader PDIP Bang Deddy Sitorus yang kemarin juga meluapkan atau mengungkapkan pernyataan kontroversi begitu. Dan akhirnya sekarang PDIP juga didesak untuk menindak tegas Deddy Sitorus ini. Apakah setelah desakan ini PDIP harus mengambil sikap tegas seperti yang dilakukan oleh PAN dan juga Nasdem? Kalau tidak mengambil sikap serupa, apa kemungkinan yang terjadi di PDIP ke depannya, Bang Efriza? Iya, ini kan dua nama di PDIP, yang satu perempuan, satu laki-laki, kita lihat disorot publik, tapi empat nama itu yang saya rasa offside, Hmm. terlalu offside dan benar-benar publik belum bisa memaklumkan. Kalau dua nama itu saya rasa dimaklumkan. Yang pertama yang perempuan, karena situasinya ketika dia berjoget-joget, semua juga banyak yang berjoget. Dan artinya ada pemakluman. Kalau seandainya semua berjoget disorot, ya harusnya tersorot semuanya. Tapi kan satu sisi, selain dia tersorot berjoget, ia juga tidak ada komentar sinisnya. Saya rasa itu pemakluman dari yang perempuan. Sementara yang laki-laki, saya melihat pemaklumannya, ia menyatakan satu sisi ada sedikit kesadaran dirinya, bagaimana dia mulai berbenah. Dan saya rasa PDI Perjuangan dalam hal ini bukannya tidak mau atau mengambil hal tersebut, saya rasa ini cuma pilihan kebijaksanaan saja. Bagaimana mereka melihat situasinya, mereka melihat keinginan publik. Dan saya pun memperkirakan hal ini juga kalau kita lihat publik juga sebenarnya bisa memaklumin dari kader Golkar. Tapi situasinya kan akhirnya berbeda. Bahwa Golkar mengambil keputusan lebih bijaksana. Jadi ini cuma persoalan bagaimana mereka bijak melihat di bukan di dalam ranah publik semata ya, tapi juga di dunia maya hal-hal yang begitu esensi. Jadi hal inilah dan saya pun memperkirakan PDI Perjuangan, andai pun mereka tidak melakukan kedua hal tersebut, saya yakin anggota DPR kedua-duanya juga sudah berpikir bahwa mulutnya mereka bisa menjadi harimau mereka. Itu pertama. Yang kedua,
mereka juga sudah berpikir sikap arogan akan berbahaya. Dan mereka juga pasti kalau di bahasa dulu kita tahu dalam talk show ada uh, sebuah film ataupun itu yang namanya HHC, harap-harap cemas. Jadi mereka dalam H2C, harap-harap cemas mereka. Mereka berharap bahwa posisi mereka tenang, tapi sisi yang lain mereka juga cemas. Sisi yang lain juga mereka tahu bahwa mereka harus berbenah. Seperti apa yang dikatakan oleh Rieke Diah Pitaloka, bahwa anggota DPR harus berbenah. Dan dia pun juga mau berbenah. Bahkan Ibu Puan juga mengatakan begitu. Bahkan yang menarik adalah Once pun yang dulunya begitu senang berbicara ketika berhadapan dengan masyarakat, tapi sekarang terlihat dia lebih diam. Karena dia serba salah. Dia masih gagap, masih tidak cakep dalam berkomentar. Dan inilah situasi-situasi. Melly Guslau pun mengalami hal tersebut. Dan ini adalah gambaran-gambaran situasi yang saya meyakini di benak mereka, di hati mereka, di dalam pikiran mereka dan hati mereka itu tidaklah tenang. Mereka merasa bahwa oposisi saat ini bukan lagi di partai politik, tapi inilah proyeksi nyata. Oposisi sudah berada di masyarakat. Pengawasan ketat di masyarakat atau civil society. Satu itu. Dan yang kedua, ini adalah suatu fakta benar bahwa ketika partai politik itu tidak bekerja dengan baik, maka perannya diambil oleh civil society atau masyarakat. Dan pertanyaannya adalah, apakah ini benar? Benar. Survei membuktikan bahwa di dalam hal ini DPR dan partai politik selalu rating surveinya kecil sebagai yang mewakili masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus berbenah, merubah. Jangan lagi mereka mendiksikan atau membangun kalimat menyerap aspirasi 5.000 sekian, tapi ketika demo datang, mereka buru-buru bangun pagar dengan oli, buru-buru membangun beton, dan segala macam. Dan katanya mereka terbuka pintunya. Buru-buru pintu mereka ditutup. Bahkan ketika masyarakat mau datang, WFA pun mereka pilih. Dan inilah gambaran. Mereka sedang harap-harap cemas. Mereka sedang berpikir, mengapa selama ini mereka ternyata jauh dari rakyat. Karena mereka tidak sadar. Penyebab mereka jauh dari rakyat adalah mereka hilang nilai ideologisnya. Tidak lagi ada perbedaan suara. Yang ada ketika tuntutan rakyat diambil, cuma ada yang mau pencitraan semata. Dan nilai ideologis itu tidak boleh hilang. Tanpa nilai ideologis, disitulah kehilangan hakikinya partai mewakili masyarakat. Dan ini gambaran nyatanya. Setelah tersumbat, baru partai menyadari bahwa mereka tidak pernah melakukan perubahan-perubahan nyata reformasi partai politik. Ya, baik, baik. Bang, sebagai penutup, hal apa yang kemudian harus menjadi pembelajaran bagi elit agar suara rakyat ini lebih bisa tersampaikan tanpa harus ada gerakan massa yang berujung perusakan, kemudian demonstrasi besar-besaran yang sampai hari ini pun juga dilakukan oleh massa di luar sana, Bang Efriza? Iya, yang pertama harus dilakukan oleh elit, benar-benar mereka melakukan perubahan terhadap internalnya. Kedua, terhadap bagaimana soal anggaran, penganggaran, karena ini ada di DPR. Dan juga pengawasan terhadap eksekutif. Jadi, jangan ketika mereka hanya berpikir bahwa mereka sudah duduk nyaman ber-AC, mereka sudah ikut rapat, artinya mereka sudah hadir. Padahal, sekali lagi, parlemen itu adalah suara. Kalau parlemennya tidak bersuara, maka siapa yang mewakili masyarakat?
Kalau parlemennya tidak menemui rakyat, siapa yang menampung aspirasi masyarakat? Kalau parlemennya tidak mengawasi eksekutif, kebijakan apa yang bisa memenuhi keinginan masyarakat sepenuhnya? Karena masyarakat ada namanya feedback, dan ini artinya harus ada evaluasi, harus ada sebuah perubahan di dalamnya. Dan narasi-narasi ini menuntut DPR berubah. Bila perlu, memang ada baiknya kita sudah memikirkan soal keanggotaan DPR RI. Jangan sampai DPR RI ini keanggotaannya sudah berurat berakar sampai mengganti kepada turun-temurun. Dan ini yang tidak baik. Semestinya mungkin anggota DPR cuma diperbolehkan 2 periode. Itu yang pertama. Yang kedua, partai politik harus berbenah ke dalam. Kader-kadernya harus dimajukan. Harus ada pengaturan tentang pasal-pasal. Berapa lama orang bisa dimajukan sebagai caleg. Jangan sampai caleg ini adalah karena dia tim sukses. Karena dia punya modal. Jangan sampai karena dia artis. Tapi benar-benar yang bisa bersuara untuk mewakili masyarakat. Dan berikutnya, mereka sudah harus mulai berbicara apa saja yang ditawarkan oleh mereka ketika di pemilihan umum dan dibuatlah sebagai gambaran visi misi partai politik. Jadi partai politik visi misinya jangan hanya bergantung kepada presidennya, tapi diturunkan kepada suara dari partai. Jangan sampai misalnya Presiden Pak Jokowi berbicara IKN, sementara PDI Perjuangan mulai mengabaikan IKN. Artinya tidak selaras. Dan ini harus benar-benar real. Bahkan yang dikatakan Ibu Mega bahwa harus ada fit and proper test di dalam terhadap kualitas anggota dewan. Dan mereka harus ditatar. Jika tidak, apa yang terjadi? Saya rasa memang ada baiknya kita juga memikirkan melakukan sebuah perubahan konstitusi. Dalam hal ini banyak ide-ide, tapi saya rasa itu terlalu berlarut-larut dan butuh waktu lama. Yang tercepat, terpenting adalah berbenah, reformasi soal partai politik, reformasi di parlemen, dan reformasi tentang penggajian secara nasional. Saya rasa ini adalah hal yang hakiki. Jika tidak, take home pay-nya anggota DPR akan selalu disorot karena dianggap terlalu menganga dan jauh jaraknya. Baik, terima kasih Bang Efriza atas diskusinya hari ini. Ini menarik sekali. Mari kita tunggu bersama-sama kemudian bagaimana langkah kedepannya yang akan diambil oleh DPR setelah adanya demonstrasi besar-besaran ini. Apakah mereka akan melakukan perubahan-perubahan seperti yang disampaikan oleh Bang Efriza sampai eh, tidak lagi Pak Prabowo harus turun tangan untuk menyelesaikan yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Presiden begitu ya, Bang Efriza ya. Oke, baik. Demikian Tribuners diskusi saya bersama dengan pakar politik Citra Institut Bang Efriza siang dan sore hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.